Kisah Santo Paulus dari Salib, pendiri Kongregasi Spasionis, oleh Pastor Carlo Marziali, CP. Bab ke-9, Misionaris Populer. Paulus, misionaris Italia Tengah. Paulus dari Salib, pendiri suatu kongregasi misionaris, paling unggul di antara misionaris sejamannya. Ia memiliki bakat dan sikap yang perlu bagi seorang misionaris. Suara kuat, perawakan, mata yang menyala, isyarat, pikiran tenang, pengucapan jelas, argumentasi ampuh, semangat berkobar. Menurut dia, diperlukan 3K untuk menjadikan seorang pengkhotbah yang baik. Kesucian, kepandaian, kesehatan. Dan itu dimilikinya. Lapangan kerjanya ialah Italia Tengah. Misinya tak terbilang banyaknya. Biasanya ia keluar dari kesunyian pada musim semi dan musim gugur. Menurut permintaan para uskup, dan mengadakan 5 atau 6 misi berturut-turut. Setiap misi biasanya berlangsung selama 2 minggu. Perjalanan pulang pergi menuntut banyak pengorbanan. Berhari-hari berjalan kaki di jalan yang lekak-lekuk, tanpa sepatu. Di bawah terik matahari atau hujan. Tambahan lagi, ia sering sudah keluar sebelum kesehatannya pulih kembali sesudah sakit. Di Farnese, ia datang sebelum sembuh betul. Beberapa kilometer sebelum masuk desa, ia bertemu dengan seorang yang pergi ke sana. Paulus mohon agar orang itu memberitahukan kepada pastor paroki supaya siap bersama umat untuk menerima misi. Orang itu menyampaikan pesannya, lalu menyambung, tetapi boleh juga menyiapkan peti mati, karena salah seorang di antara mereka tampak seperti hampir mati. Pastor paroki pun setelah melihat berkata, "Pastor Paulus, pastor akan memulai misi, tetapi tidak akan menyelesaikannya, karena kelihatan seperti menahan nyawa dengan gigi." Tetapi baru saja umat mendengar ia berkhotbah dengan nada nyaring, disertai semangat meluap, mereka terpesona, tidak percaya pada diri sendiri. Cara melangsungkan misi. Sesudah bersepakat dengan pastor paroki untuk menentukan tanggal waktu misi, waktu para misionaris tiba, pastor paroki bersama umat menyongsong dan mengantar mereka sampai ke gereja. Di sana, misionaris dengan khotbah pertama menguraikan pertobatan dan perdamaian dengan Allah. Kehadiran Paulus merupakan suatu khotbah. Kurus karena laku tapa, berpakaian sederhana, dalam sikap berkonsentrasi, seluruh pribadinya
mengesankan kesucian. Sebelumnya, Paulus minta keterangan dari pastor paroki mengenai keperluan umatnya. Keadaan yang tidak beres dan daftar orang sakit yang perlu dikunjungi. Umat di seluruh paroki tak satu pun terlewati tanpa perhatian. Lebih-lebih yang berada dalam keadaan yang tidak beres. Begini ia membagi ceramah. Pagi-pagi, pelajaran agama mengenai kewajiban seorang Kristiani. Sore, satu pelajaran lagi mengenai seorang Kristiani dan sakramen pertobatan. Sesudah pelajaran yang kedua ini, khotbah besar dan meditasi mengenai perkara-perkara terakhir, kematian, pengadilan, neraka, dan surga. Ia mulai khotbah menurut peraturan berpidato, tetapi tanpa menyimpang dari tema. Ia menurut dorongan Tuhan sehingga sangat mengesankan para pendengar. Dalam misinya yang pertama di Orbetello, ada seorang gadis, Agnes Grazi. Ia keturunan bangsawan dan kaya. Ia gemar mengikuti mode, bersenang-senang, suka dilihat-lihat dan dikagumi. Pada suatu malam, ia tak dapat tidur karena sakit gigi. Hari berikutnya, sakitnya mereda, dan ia mengikuti saudaranya untuk mendengarkan khotbah Paulus. Ketika mereka tiba, khotbah sudah mulai. Paulus menguraikan siksaan neraka. Baru saja ia masuk gereja, Paulus berpaling kepadanya dan dengan suara nyaring dan wajah keras berkata, "Wahai kamu yang tidak tahan menderita sakit gigi, bagaimana mampu menahan siksaan mereka yang patut kamu terima?" Gadis itu terperanjat. Ia tidak kenal Paulus. Siapakah memberitahukan penyakit yang diketahuinya sendiri ini? Sepanjang khotbah, ia menangis terus, lalu pergi kepada Paulus untuk mengaku dosa. Pertobatan sungguh mendalam. Ia menyangkal dunia dengan segala kesia-siaannya, mengikrarkan kaul kemurnian, dan di bawah bimbingan Paulus, ia mencapai kesempurnaan yang mengagumkan Paulus sendiri. Pernah Paulus menatap dengan pandangan yang dahsyat orang yang tidak mau bertobat, atau dengan wajah berapi berpaling ke suatu jurusan, meluruskan telunjuk yang besar tulangnya dan berkata, "Saya berkata kepadamu ya, kepada kamu yang berdiri di balik tiang itu." Ia keras selama khotbahnya, tetapi pada akhirnya ia bersikap lemah lembut dan ramah, supaya para pendengarnya yang telah digoyahkan oleh ketakutan tertarik kepada Tuhan dengan cinta dan kepercayaan. Sering terdengar keluhan, rintihan, pengakuan di depan umum. Selesai khotbah besar, ia selalu mengadakan meditasi atas sengsara Yesus. Dalam meditasi itu hampir tidak ada yang tidak mencucurkan air mata. Ia sendiri berbicara dengan semangat luar biasa,
dan kelihatan air mata meleleh di pipinya. Orang berkomentar, "Pater ini dalam merenungkan sengsara Yesus, pada suatu hari akan mati di atas mimbar." Khotbah perayaan Tobat. Tidak pernah Paulus meniadakan khotbah tentang pengampunan dosa. Khotbah itu paling ampuh, selalu diakhiri dengan bersalaman dan pelukan perdamaian antara yang sebelumnya bermusuhan. Ia menggunakan juga perayaan Tobat untuk mempersiapkan orang yang akan menerima sakramen pengakuan. Selama 5 atau 6 kali pada sore hari, ia mengumpulkan orang-orang di gereja dan mengemukakan segala motif dan alasan kuat untuk mengajak mereka kepada pertobatan. Para wanita harus tinggal di rumah untuk mendoakan suami atau anak-anak mereka. Setiap sore, dibunyikan lonceng seperti ada kematian, untuk mengingatkan para pendosa akan kematian hidup rohaninya. Sementara itu, semua mengucapkan 5 kali Bapa kami, Salam Maria, dan kemuliaan, sebagai kenangan akan kelima luka Yesus dan untuk pertobatan mereka. Supaya segala-galanya berlangsung dengan rapi, beberapa orang yang berpakaian karung tapa ditugaskan untuk menjaga selama upacara. Ia tidak pernah menerima hadiah dengan dalih apapun. Bagaimana ia mengakhiri misi? Pernah beberapa orang yang tersinggung karena teguran Paulus berusaha untuk membunuhnya dengan mencampurkan racun yang sangat berbahaya ke dalam makanannya. Tetapi Allah melindunginya. Ia segera memuntahkan semuanya itu dan selamat. Pada hari lain, dalam keletihan bermandikan keringat, penuh debu, tanpa sepatu, tanpa topi, ia tiba di paroki di mana orang yang sudah berkumpul untuk menyambutnya. Ketika bertemu mereka sangat kecewa dan menyambut hanya dengan teriakan dan siulan. Ini sungguh mematahkan semangat. Berjalan berhari-hari dan hanya menerima sambutan semacam itu. Tetapi Paulus bertahan. Ia masuk ke gereja menuju mimbar dan mulai dengan menekan kata demi kata. Inilah kami yang datang kepadamu atas nama Allah. Rakyat yang masih dangkal itu mengerti bahwa di dalam rupa yang sangat sederhana itu tersembunyi suatu jiwa kerasulan yang hebat. Maka mereka berbalik berpendapat dan menerimanya sebagai utusan Allah. Komuni kudus untuk semua, baik pria maupun wanita, mengakhiri misinya, dan untuk upacara itu, altar agung gereja harus dihiasi dengan bunga, lampu, dan kain yang bagus-bagus. Orang tua pun harus merasakan seperti komuni mereka yang pertama. Memang itu merupakan komuni pertama sesudah jiwa mereka dipulihkan oleh rahmat Tuhan. Ia sendiri memimpin upacara itu, serta membagikan komuni, lalu diakhiri dengan berkat kepausan. Pagi-pagi benar,
ia pergi tanpa pemberitahuan untuk menghindari segala kehormatan. Sikap ini diwariskan kepada para pengikutnya. Misi di Orbetello. Misi yang diadakannya di Orbetello pada tahun 1733 menjadi contoh tentang keampuhan pembaharuan metodenya. Mulai tanggal 4 dan selesai tanggal 17 Februari, seluruh kota datang untuk mendengarnya. Sesudah berkhotbah, ia mengeluarkan cambuk dan memukuli bahunya sendiri sebagai silih atas dosa. Para pendengar yang terharu karena meditasi yang sedang berlangsung, menyesali dosanya dengan keluh kesah serta air mata. Sering orang yang dekat mimbar tidak sampai hati melihat Paulus mendera diri hingga berdarah, sehingga ikut naik ke mimbar untuk merenggut cambuk dari tangannya. Memperoleh kesopanan dari wanita. Paulus tidak puas dengan keluhan dan air mata saja. Maka ia menuntut kenyataan. Orang Orbetello adalah orang yang berbakti. Tetapi mereka suka juga menuruti mode yang berlawanan dengan kesopanan, terutama para wanita. Situasi semakin memburuk karena tentara-tentara yang ditempatkan di sana untuk garnisun. Suara Paulus tetap berkumandang dari mimbar memberi nasihat di tempat pengakuan, menyadarkan dengan bermacam-macam bukti, menakuti dengan ancaman neraka, hingga akhirnya berhasil. Semua wanita mulai memakai pakaian yang lebih sopan. Malahan, ada yang menambahkan pada leher bajunya dengan sial seperti dasi. Orang yang menjumpai wanita tersebut berkata, "Inilah bimbingan Pastor Paulus." Nyonya dari Perancis. Seorang nyonya asal Perancis yang tinggal di Orbetello tidak mau mendengarkan nasihat Paulus. Sebaliknya, dengan sikap yang dibuat-buat, ia duduk tepat di depan Paulus sewaktu berkhotbah. Mula-mula Paulus tidak memperhatikan, hanya khotbahnya diperkeras lagi untuk menantang mode yang membahayakan kemurnian hati sendiri dan sesama. Tetapi rupa-rupanya ia hanya seperti berkata kepada tembok, nyonya itu tidak peduli. Maka Paulus berdoa supaya Tuhan sendiri menghentikan perbuatan itu. Lalu ia menunjukkan suatu pandangan yang berapi kepada wanita yang duduk dengan sombongnya, dan sekonyong-konyong dada wanita itu menjadi hitam seperti arang. Ia malu setengah mati dan cepat mengeluarkan sapu tangan untuk menutupi dadanya. Semua wanita Orbetello menganggap itu suatu hukuman Tuhan karena dia tidak mau mendengarkannya. Beberapa hari kemudian, ia melihat bahwa dadanya masih hitam. Nyonya itu menyadari kesalahannya, maka dengan kerendahan hati yang mendalam, ia berlutut di hadapan Paulus, mengaku dosanya, minta ampun, dan juga mohon dibebaskan dari hukuman yang sangat memalukan itu. Paulus mendoakan dan ia sembuh. Sejak itu, ia tidak berani mengenakan pakaian yang merangsang seperti yang telah terjadi sebelumnya. Mengusahakan tempat tidur untuk 60 keluarga miskin.
Paulus tidak hanya rajin dalam soal rohani. Perhatiannya tertuju juga pada keadaan yang nyata. Banyak keluarga miskin tidak mampu mengusahakan perlengkapan seperlunya, sehingga anak-anak mereka tidur bercampur baur pada tempat yang sama. Paulus menyatakan hal itu kepada umat untuk menyadarkan mereka akan kewajibannya menolong sesama. Daftar keluarga miskin dibuat, sumbangan ditarik dari keluarga yang mampu, dan hasilnya sebanyak 60 buah ranjang untuk dibagikan kepada keluarga yang membutuhkan. Banyak tentara kembali kepada Allah. Paulus selalu berkhotbah dengan segala kebebasan dan keberanian dalam melawan perbuatan keji dan kebiasaan buruk. Tempat pengakuan dosa selalu dikerumuni orang, banyak juga pertobatan yang luar biasa. Di antara tentara yang didatangkan dari segala daerah, banyak yang bid'ah. Setiap hari, 4 atau 5 orang kembali ke pangkuan ibu gereja. Pada suatu hari, seorang serdadu berdiri dan berkata dengan suara lantang, "Saya menyangkal, menolak, mengingkari mazhab di mana saya hidup sampai sekarang. Saya percaya bahwa Gereja Katolik Roma adalah satu-satunya gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus." Dan mengakhirinya dengan berjanji akan hidup dan mati sebagai orang Katolik. Banyak serdadu membawa buku-buku porno dan jahat, kartu main, dadu, dan barang-barang yang memberi peluang untuk berdosa. Paulus mengumpulkannya lalu dibakar di hadapan umum. Ada juga yang ketika mengakukan dosa, merasa dipegang dan ditarik ke belakang oleh tenaga yang tidak kelihatan. Seorang perwira Jerman berkata dengan tulus hati, "Pastor, saya yang sering berada di medan pertempuran, di depan tembakan meriam, saya tidak gentar. Tetapi bila saya melihat pater berkhotbah, saya gemetar dari kepala sampai ke kaki." Pastor Paulus, mari, karena setan tidak tinggal diam. Ia berusaha agar jangan kehilangan mangsanya. Pada suatu malam, Paulus baru mulai tidur. Tiba-tiba dibangunkan oleh beberapa serdadu. Pastor Paulus, mari cepat, cepat, karena setan sedang membawa lari seorang serdadu dari asrama." Paulus meloncat dari tempat tidur dan keluar. Biarpun ia juga merasa darahnya membeku. Mereka berlarian ke sana dan melihat seorang serdadu terangkat ke udara dan dibanting kian kemari. Kawan-kawannya bersembunyi di mana-mana karena ketakutan. Ia berteriak, "Tolong, tolong, setan membawa saya lari." Paulus dengan iman teguh dan suara lantang memerintah setan untuk meninggalkan pemuda itu dan jangan mengganggu lagi. Setan melepaskan dia, ia jatuh dan kelihatan seperti mati. Paulus mendekati dia dan berkata kepadanya, "Jangan takut, jangan ragu-ragu. Saya berada di sini untuk kamu, asal kamu menyesali dosa-dosamu." Ia langsung minta mengaku dosa karena takut setan datang lagi untuk membawanya.
Tetapi Paulus menenteramkannya, meletakkan rosario di lehernya dan berkata, "Jangan takut, Maria melindungimu." Keesokan harinya, ia mengaku kepada pastor tentara yang berbahasa Prancis. Sejak saat itu, ia hidup selaku orang Kristiani yang baik. Setan masih... Seorang serdadu sedang mengaku dosa kepada seorang misionaris yang lain, dan tiba-tiba ia merasa dipegang lehernya dan ditarik ke belakang. Secara refleks, ia berpegangan pada tempat pengakuan, tetapi kekuatan itu menarik dengan hebat sehingga ia sendiri, tempat pengakuan, dan bapa pengakuan diseret sampai ke tengah gereja. Mereka sendiri dan semua hadirin berteriak ketakutan. Paulus yang sedang menerimakan pengakuan di sakristi berlari ke sana, meletakkan rosario di leher serdadu yang menggigil ketakutan, dibawanya ke sakristi lalu menerima pengakuannya. Paulus memperlihatkan kepadanya kebaikan Allah dan keindahan persahabatan dengannya. Kebahagiaan surga yang disediakan untuk kita, surga bahagia, Bunda Maria, Kristus yang mati untuk kita dalam cinta yang tidak terbatas. Tentara itu senang sekali. Kebenaran itu sudah terlalu lama tidak didengar. Sekarang segar kembali. Karena rahmat Tuhan, sekarang ia bersih dari dosa. Kalau ia mati, tentu ia akan masuk surga. Tetapi kalau ia masih hidup, mungkin kembali seperti dulu dan jatuh ke tangan setan lagi. Lebih baik ia mati. Tanpa pikir panjang ia pergi, membuka sebuah kubur, membaringkan diri di dalamnya dan menunggu kematian sambil merindukan surga. Orang menyuruh ia keluar, tetapi tidak mau. Maka hal itu diberitahukan kepada Paulus. Ia datang dan berbicara lama sekali untuk meyakinkan pemuda itu bahwa tidak boleh pulang sebelum dipanggil Tuhan. Sesudah lama sekali berbicara, akhirnya ia pun menyerah dan keluar dari kubur. Tak kala Paulus menceritakan peristiwa itu, ia berkomentar, "Saya lebih bersusah payah untuk mengeluarkan dia dari kubur daripada untuk mengeluarkannya dari dosa." Penutupan misi. Pada hari terakhir, diadakan perarakan pertobatan yang meriah. Peserta tak terbilang banyaknya. Ia tidak puas kalau mereka hanya bertobat. Ia menghendaki agar mereka kembali kepada praktek keutamaan Kristiani. Maka ia sangat menganjurkan kebiasaan menerima sakramen-sakramen. Ia mengajarkan cara sederhana untuk merenungkan sengsara Yesus. Banyak muda-mudi mulai menjalankan cara hidup sebaik mungkin, sehingga menjadi teladan seluruh kota. Pada malam terakhir, ia mengadakan khotbah kenangan. Di dalamnya ia menyimpulkan inti dari seluruh misi. Memberkati umat dengan salib, turun dari mimbar dan meninggalkan Orbetello. Membangkitkan seorang anak. Belum sampai di luar kota, ia dipanggil untuk segera kembali. Apa yang terjadi? Seorang anak jatuh dari serambi rumah
dan langsung mati. Dokter dipanggil, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa selain menyaksikan kematian. Ibu yang kehilangan anaknya menyuruh memanggil Paulus yang baru saja berangkat. Ia kembali dan masuk kamar di mana anak itu dibaringkan. Paulus memandangi, memeluknya, lalu meniup wajah dan seluruh tubuhnya, seolah-olah mau memanaskannya kembali. Anak yang mati itu mulai bergerak, membuka mata, dan hidup kembali. Dengan senyum manis, dikembalikan anak itu kepada ibunya yang sekarang menangis kegembiraan. Paulus segera pamit dan menyusul kawan-kawan semisi yang menunggu dia. Oh, seandainya saya seperti misi di Orbetelo ini, ia mengadakan misi terus-menerus sampai umur lanjut tanpa kenal lelah. Bila terpaksa berbaring karena tua dan penyakit, ia mengeluh, "Oh, seandainya usia saya berkurang 30 tahun. Saya hendak pergi ke seluruh dunia untuk mewartakan Yesus tersalib kepada para pendosa." Dengan cara ini, ia melakukan banyak kebaikan di pelbagai daerah Italia Tengah, sehingga digelari pemburu jiwa.